mana aja kalian ini? Oke, recording progress. Boleh sekalian di chat box karena saya didapat kabar saya di hari ketiga ya. Hari ketiga dan saya lihat rundown-nya keren-keren banget. Materinya dari mental, masalah curhat-curhat. Kak Siti dari Bogor, luar biasa. Dari Siti Kak Bogor, Kak Bogor, Kak dari Siti Kak Bogor, Kak Handai, Lampung Kak, Widih. Kak Nur Cahyani, Tangerang Kak, mantap. Rani Fatimah, Mamuju Tengah, Mamuju. Kak Elna, Putri, Depok Kak, ini luar biasa nih Kak Elias nih. Ini udah kayak konser nih kita Kak Elias, udah nasional. Sayyidatus Lampung, Kak Nadia Sidoarjo, Jakarta Pusat, waduh Nurul Jana. Saya mainnya di Taman Solo nih, Nurul Jana, Jakarta Pusat. Kak Rinrin Bogor, wah kerjanya tetangga nih sama Kak Siti. Kak Anindya Solo Kak, Solo. Kasih ikut itu kemarin ya. Kak Kaisang. Lebak Banten, Kak Sela Malingping. Bandung hadir Kak Khalifah. Waduh, rame banget. Siap, makasih banyak atas antusiasnya. Belum itu ya. Belum di share screen. Oke, kita share screen. Ya, Kak Ilyas, saya minta tolong, belum bisa di share meeting. Bisa share screen. Udah jadi CEO host? Masih belum dapat. Bisa. Hah? Belum. Yang dosen digital. Iya, yang Geza, yang Geza. Yang mana nih? Tuh, only host can share in this meeting. Yang Geza Albana. Oh, yang beda. Yang Geza Albana. Bentar. Masih belum. Oke. Ini masih Kak Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Sela. Kenapa Kak Sela? Sudah. Wih, sudah. Sudah Kak. Ya, terima kasih. Mari start recording. Share screen. Kita share screen. Start now. Oke, sudah kelihatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome wherever you are. Wih, mantap. Apa nih artinya ya? Selamat datang dimanapun kalian berada. Gitu. Sekarang zamannya gitu tuh. Saya di rumah Jakarta Pusat, kalian ada di Mamuju, ada di Bogor, ada di Japus, ada di mana lagi tuh, ada Bandung, mana lagi. Banyak tersebar dan kita ketemu di satu ruangan digital. Saya dosen digital yang dulu sebenarnya nggak pernah terpikirkan ya kita ada bisa berkumpul di ruangan digital kayak gini. Kita biasanya ngelihatnya nonton di Avengers ya kan, yang nonton di digital semua. Nah sekarang welcome wherever you are, dimanapun kalian berada kita ketemu di sini dan akhirnya dipercepat oleh pandemi dan itu seakan jadi normal ngomong di depan kamera sendirian. Kalau sebelumnya kan dikira orang gila ya, ngapain sih ngomong di depan kamera sendirian. Nah, sekarang sudah terbiasa, bahkan kalau nggak pakai Zoom malah dikira lo sekarang udah 2023 lo masih aja nggak pakai Zoom gitu. Jadi selamat datang semua di ruangan digital, di ruangan Kak Ilyas. Selesai. Sudah selesai Kak Ilyas. Nggak perlu 60 menit. Langsung ngomel Kak Wow, Ilyas. cepet banget ya. Ngomel semua. Ini siapa sih? Orang kali ini Kak Ilyas yang ngundang ini. Oke. Terima kasih. Nah, terima kasih di sini bukan, kalau saya, bagi saya itu terima kasih itu bentuk apresiasi ya. Karena kita terbiasa mengucapkan terima kasih itu di akhir. Kalau saya di awal. Kalau di awal kan bentuk apresiasi. Bisa juga terima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih telah datang tepat waktu jam 8 ini. Meluangkan waktu di hari Minggu, di hari tanggal merah lagi ya kan. Walaupun nggak berasa tanggal merahnya di hari Minggu. Tapi itu bentuk apresiasi buat kalian yang malam-malam menyempatkan diri. Jadi makanya itulah terima kasih itu di awal. Dan ini salah satu strategi public speaking juga. Kenapa? Karena
pada saat saya seminar maupun webinar offline online, ini saya taruh di depan, langsung tuh. Dan tadi awalnya pada ngobrol langsung, apaan ini salah orang ya. Langsung pada mata langsung tertuju pada saya tuh. Wah, itu siapa tuh? Baru mulai udah terima kasih. Dan juga biasanya kata terima kasih ini kan paling ditunggu-tunggu ya mahasiswa. Mereka ditunggu-tunggu karena yes, akhirnya saya sudah selesai mata kuliahnya. Saya malas, saya benci kuliah ini. Jadi kata terima kasih itu biasanya disenangin ya sama anak muda gitu. Jadi makanya saya taruh di depan kata terima kasih. Gitu guys, sebenarnya masih baru mulai. Oke, nih terima kasih buat Kak Ilyas dan tim. Tadi ada Kak Mimin yang juga yang luar biasa. Kak Ilyas saya dari awal bikin aktif di Instagram sampai sekarang udah punya kelas dan juga punya komunitas. Jadi keren banget ngebahas tentang quarter life crisis, dan itu memang zamannya umur segitu lagi galau gitu ya. Lagi galau, lagi bingung, lagi overthinking ya kan, semuanya kepikiran. Nah, jadi kayak masuk dengan keunikannya sehingga kalian bisa bertemu di sini. Oke. Ada pertanyaan? Udah, terima kasih pertanyaan di awal. Ini memang aneh-aneh saja Kak Geza. Tidak ada, sudah biasa saya. Karena di awal itu orang masih bingung, masih hahaha. Langsung dikatanya pertanyaan, belum pada siap. Tidak, Pak. Kita lanjut. Oke, nah peraturannya boleh matikan video karena saya mengerti kalian itu sangat sayang dengan kuota, ya kan? Lebih baik nonton drakor, lebih baik main Mobile Legend daripada dengerin Kak Geza. Karena saya mengerti kalian itu sangat sayang dengan kuota. Dan juga ada juga orang yang audio, maksudnya dia itu ya denger aja. Pernah sih kalian kalau lagi di kampus lagi belajar, ya kalian nggak fokus dalam artian kalian nggak ngeliat dosennya, tapi kalian mendengarkan apa yang dosen omongkan. Jadi saya menghargai teman-teman yang seperti itu, jadi nggak ada masalah. Ya matikan video ada masalah, kalau mau nyalain juga boleh. Mic-nya boleh nyala asal kondusif, nggak ada tukang tahu bulat lewat, nggak ada dimarahin orang tuanya, disuruh turunin jemuran. Kamu nanya, Kak Sela, mau ke WC, mau jajan boleh, bebas. Mau makan minum boleh. Jam makan malam kan sekarang silakan. Enaknya webinar gitu ya, kalau seminar nggak bisa. Nah, apa sih public speaking? Sinyal jelek, video Kak. Oke, nggak apa-apa. Apa sih public speaking? Silakan tulis di chat box. Sambil saya lihat-lihat, sambil saya siapkan. Public speaking adalah apa sih? Ini chatnya rame banget nih. Semua kamu nanya, sinyal jelek kalau nyalain video nggak kuat. Oke. Boleh kalian Google. Kalian kan biasanya Google kan temennya. Google lah, mau pacaran Google, mau makan apa hari ini Google. Nyalain lampu Google, nyalain lampu Google sekarang loh. Cara kita pidato ke semua orang, hampir. Kasihlah hampir. Kak Rani bicara depan umum, hampir. Kak Ajeng narasumber, Wiri. Siap, hampir. Oke. Makasih banyak Kak Sela, Kak Rani, Kak Ajeng. Dari cara bicara pidato ke semua orang, Kak Rani bicara depan umum, Kak Ajeng narasumber. Oke, mantap. Nah, ini ada lagi. Kak Nurul Jannah. Kemampuan seseorang untuk menyampaikan presentasi di depan publik atau audiens. Hampir. Oke, makasih banyak. Kita lanjut. Nanti kalau masih pengen jawab boleh aja. Nanti saya bacain kok. Mantul. Nah, alasan public speaking. Apa sih public speaking itu? Ya, public speaking itu sebenarnya seni berkomunikasi. Kak Sela, kemampuan berbicara lisan di depan umum. Hampir, Kak. Tetap semangat. 2, menyampaikan pesan gitu. Ngomong itu bukan doang. Ngomong doang. Enggak, ngomong itu enggak doang gitu. Contoh Kak Ilyas ini enggak doang orang-orang kesini gitu. Jadi ngomong itu bukan doang gitu.
Itu saya dapatkan juga dari Panji. Jadi ngomong itu bukan doang, ngomong itu menggerakkan orang gitu. Jadi jangan salah kalau ngomong doang lo, jangan. Ngomong aja itu bisa menggerakkan orang. Kalian tahu siapa Soekarno, Barack Obama, Soekarno ngomong merdeka aja, satu Indonesia bergerak gitu. Jadi ngomong itu bukan doang. Bisa menjadi karir, dan kita ini ya makhluk sosial. Ada yang bilang orang nggak akan tahan, kalau makan itu masih bisa tahan, minum masih bisa tahan, tapi kalau orang nggak bisa ketemu orang itu akan cepat umurnya gitu. Makanya di Islam pun kita harus bersilaturahmi gitu ya, makanya untuk banyak rezeki. Jadi karena kita makhluk sosial, kita harus ngomong. Menjadi karir sekarang kalau kita nggak punya kemampuan public speaking itu apa ya, susah deh, yakin gitu. Karena semakin kesini kita semakin personal, oke? Minimal kalian mau nyatakan ke pacar aja harus ngomong gitu ya. Jadi apalagi karir itu sangat terbuka sekarang. Kalian bisa lihat sendiri orang live streaming tidak sendirian dalam public speaking. Gaya Kak Siti, gaya berbicara yang bisa menarik orang untuk siap bentar. Mau sosial. Nah, jadi ini beberapa alasan kita kenapa harus public speaking gitu. Minimal kalian pada saat kuliah kalian presentasi ya depan umum ya, depan kelas minimal. Itu kalian udah harus bisa public speaking. Jadi di sana kalian sudah mulai dilatih pada saat kalian mahasiswa. Jadi banyak sekali alasan kenapa kalian harus bisa public speaking. Oke, mau background apapun. Pak, saya kan cuman editing, nggak perlu public speaking. Kata siapa? Kalian pada saat editing pun, editor, kalian ngambil sekolah desain, kalian harus mempresentasikan apa hasil kalian kan gitu. Oke, jadi semuanya butuh public speaking. Topik bahasanya yang berjalan. Oke, siap. Kekhawatiran public speaking. Kalian pasti banyak ya kekhawatirannya. Ini apa nih? Kak Siala, kemampuan belajar lisan. Oh, indah. Tadi Kak Siti, gaya berbicara yang menarik orang untuk tertarik mendengarkan. Ini masih baru nyampe berarti nih sinyalnya nih. Kak Siti baru balas. Makasih Kak Siti. Topik bahasa yang dibicarakan biasanya yang membuat tertarik untuk mendengarkan. Iya, benar. Topik juga, gaya bicara juga, gaya bahasa, sama personalnya situ sendiri. Kekhawatiran apa dari public speaking? Kenapa sih kita takut grogi? Kak Ajeng ya. Kenapa sih kita takut public speaking? Karena kita fear of rejection, takut penolakan, takut malu, takut disalahin, takut diketawain ya kan? Enggak malu, enggak nanti kok salah ngomong diketawain, enggak takut disalahin karena kurang percaya diri. Oke, takut salah ngomong, takut diketawain ya kan? Karena kita tuh fear of rejection, takut dari penolakan, gitu kan. Takutnya itu kita yang nggak bisa public speaking gitu. Jadi karena takut itulah kita nggak akan mau untuk public speaking. Jadi fear of rejection inilah yang melatar belakangi kenapa kita nggak mau public speaking gitu. Nah, hal yang penting yang dari public speaking itu dari pembicara, dari kita misalnya atau kalian, kamu ini kalau kamu yang lagi nonton bikin Bismillah barokah. Oke. Teknis dari pembicara itu ada teknis artikulatif penyampaian pesan, intonasi. Oke, itu dari segi teknisnya. Artikulatif bagaimana kita menyampaikannya, A B C D E A I U E O, penyampaian pesannya nyampe atau enggak gitu, intonasinya, penekanannya gitu. Jadi itu penting. Itu intonasi. Ini rahasia loh. Nah, itu kan intonasi juga, gaya bahasa. Gestur tubuh itu kan menggambarkan juga. Oke. Non teknis itu kematangan diri dan kesesuaian. Benar, public speaking itu butuh jam terbang. Kayaknya bukan hanya public speaking, semuanya, mau main gitar, mau gambar, mau bikin karya, itu perlu jam terbang. Pak, saya takut jelek, ya emang pasti jelek gitu. Jadi kalian jangan khawatir, kalau awal-awal kalian mulai itu pasti jelek gitu. Emang pasti, jadi nggak usah kalian pungkiri dan nggak usah kalian takut. Emang apapun yang di awal pertama kali itu emang pasti jelek.
Jadi nggak ada yang kalian baru mulai, langsung jadi kayak Barack Obama tuh nggak ada. Atau kalian baru mulai gambar udah langsung jadi Mona Lisa, itu nggak ada gitu. Jadi emang semua itu perlu waktu, perlu proses, perlu jam terbang, kematangan diri. Jadi jangan takut salah, jangan takut jelek, ya emang pasti jelek gitu. Jadi nggak usah takut, jadi emang pasti gitu. Oke. Nah, lanjutnya dari isi. Isi, ketertarikan, riset, first impression, penekanan. Jadi pada saat kalian ngomong itu ada isinya gitu. Gesture body language tidak bisa dibohongi, ya benar. Ketertarikan, riset. Jadi pada saat kalian pengen ngomong, pasti kan kalian tuh tahu apa yang pengen kalian omongkan. Jangan ngomong di sini, maaf sana. Jadi di riset dulu, habis itu dapatkan first impression pada saat ngomong. Kalau saya tadi, terima kasih. Ada yang mau tanya gitu. Jadi first impression itu perlu, karena pada saat kita mulai itu dibutuhkan first impression. Jadi jangankan pada public speaking, pada saat kita bikin konten pun 3 detik pertama itu menentukan keberlanjutannya konten. Oke. Karena tingkat orang sekarang tingkat fokus orang itu makin rendah. 8 detik, jangankan 8 detik, 3 detik kalau nggak tertarik swipe up, swipe ya kan. Jadi ketertarikan, first impression itu perlu penekanan, perlu. Jadi dari isi itu kita harus tahu mana yang penting, mana yang enggak. Nah, cara cari tahunya adalah kita harus bisa banyakin jam terbang gitu, banyakin tes, banyakin ngomong. Jadi ketahuan, oh ini nggak perlu, oh ini redundant, mubazir, kebanyakan kata-kata ini. Jadi itu yang harus kita terus-terus dilakuin ya. Nah, apa sih yang ada di pikiran orang lain itu saat di panggung? Pasti yang ada di pikiran orang lain itu adalah seseorang yang hebat gitu. Jadi, kenapa dia dipanggil dari atas panggung? Ya karena dia hebat gitu, melebihi. Walaupun nggak hebat, dia ahli di bidangnya. Dan yang paling penting adalah genuine dan be yourself aja gitu. Jangan kalian mencoba menjadi diri orang lain, jangan seperti menjadi diri saya atau menjadi diri Kak Ilyas atau siapa aja. Jadi ya jadilah diri kalian, genuine dan be yourself aja di atas panggung itu. Karena yang dilihat adalah otentiknya, be yourself-nya gitu. Jadi jangan kalian kebanyakan mikir, saya ntar kayak ini aja deh. Nah, itu akan membuat kalian, of course, be myself ya, kasihlah seperti itu. Oke. Kendala-kendala dalam public speaking tuh ada banyak banget. Dari teknis panggung. Jadi pastikan pada saat kalian mau ngisi, misalnya offline, pastikan kalian tahu panggungnya. Oke. Saya nanti bulan apa ya? Bulan kemarin di UI. Nah, bulan ini hari Rabu saya ke Universitas Nasional offline. Gitu. Jadi saya offline nih. Biasanya kalau dekat saya samperin dulu nih H-1. H-1 saya samperin ke kampus, saya lihat lokasinya seperti apa. Kalaupun nggak bisa, saya mintain foto sama panitia. Fotoin panggungnya dong gitu. Kenapa? Karena itu menentukan gaya bicara, menentukan audiensnya duduk di mana, karena kan ada yang letter U, ada yang berbaris ke belakang, ada yang kayak bioskop. Jadi itu sangat mempengaruhi gitu. Pada saat saya di UI kemarin itu panggungnya agak unik, dia kayak bioskop, turun ke bawah, habis itu teater, layarnya gede banget kayak bioskop. Nah itu agak beda. Pada saat itu saya siapkan presentasi yang ada audionya. Ada audionya, main visualnya, karena itu yang ditangkapnya pada saat ngisi gitu. Oke. Jadi kita harus tahu panggungnya seperti apa. Karena posisi orang itu seperti nonton bioskop dan juga speakernya bagus, ya saya harus memanfaatkan itu. Gitu. Oke, jadi panggung perlu kita harus tahu panggungnya seperti apa, H-1 kita harus tahu. Jadi cara-caranya seperti apa. Kalau di online, kalian tahu, ya kita harus tahu taruh lightingnya di mana, kameranya di mana, ada pas belum untuk muka. Gitu. Jadi tata cahaya, mic. Nah, mic juga speaker, mic-nya dipegang atau pakai yang di kuping, speakernya di mana gitu. Jadi jangan kayak speaker itu
speaker orang pendangan yang berisik kan, tahu kan ya. Jadi gitu. Jadi teknis itu harus kita tahu dulu. Gitu. Tanya panitia. Gitu. Jadi harus kita tahu. Sama kok kalian pun di kelas ya, kalian harus tahu dulu meja kalian di mana kan gitu. Tempat nyoloknya gimana, tempat nyolok untuk USB-nya gitu. Untuk laptop. Jadi itu sangat mempengaruhi karena kalau kalian sudah tahu medan perangnya, kalian akan bisa dengan leluasa strateginya seperti apa. Oke, itu kendala-kendala dari public speaking. Dan non teknisnya, kondisi diri grogi, takut, lupa, habis itu tidak menguasai, diganggu penonton, ada suara-suara bising, nah itu non teknis tuh, bingung tuh kita. Kondisi diri, nah kondisi diri ini grogi. Oke. Ada yang kebiasaannya itu, kalau saya sebelum itu kamar mandi dulu tuh. Biasanya sebelum offline, mana kamar mandi? Saya harus tahu kamar mandi, pokoknya itu dulu. Karena kenapa? Karena kenapa gitu? Karena saya walaupun saya udah berapa kali ya, udah hampir 100 kali saya seminar, webinar, tetap grogi itu masih ada gitu. Jadi kalian nggak usah heran buat kalian yang baru pertama kali, grogi itu ya semua orang gitu, bakal yang udah sering public speaker pun yang udah sering aja itu masih grogi. Saya pun masih grogi. Karena kenapa? Karena pada saat ngomong itu beda-beda audiensnya. Meski kita di satu tempat ini kena, di tempat kan belum tentu kena karena audiensnya beda-beda gitu. Jadi kondisi diri itu perlu, grogi itu pasti. Jadi tahu, tapi sebelum kita grogi, kita harus tahu dulu nih. Harus tahu dulu kita tuh di mana tempat groginya. Oke, takut, lupa. Nah, kalau lupa itu banyak lagi caranya. Jadi kalau kita misalnya, kita nih mudah lupa, kita pegang aja catatan. Itu nggak apa-apa. Oke, secara profesional aja pegangnya gitu. Ada kan yang biasa pakai catatan, itu nggak apa-apa, itu normal gitu. Oke, itu biasa. Jadi kalau kalian takut lupa, tulis di satu kertas untuk poinnya. Oke. Hafal tapi sedikit lupa gitu. Jadi itu pun cara kalian untuk biar nggak lupa dan nggak takut. Misalnya kalian takut gara-gara takut lupa gitu ya. Yang nggak apa-apa, kalian pakai itu aja. Untuk awal-awal nggak apa-apa. Gitu. Jadi harus terbiasa cara kalian menghandle keraguan kalian. Oke, diganggu penonton itu nanti kita bahas lagi, dan itu wajar. Ada suara lain, nah itu wajar juga. Jadi ada kondisi teknis dan non teknisnya. Gitu. Jadi kita harus kuasai dan kita harus tahu itu bakal kejadian apa. Gitu. Enjoy the show. Jadi maksudnya di sini tidak bertele-tele. Makanya tadi saya nanya ke Kak Elias berapa menit, 60 menit, oke 60 menit. Jadi bahasa saya gunakan cukup untuk 60 menit. Kalau misalnya 15 menit bisa, 20 menit bisa. Jadi karena saya tahu mana poin-poin yang penting. Gitu. Karena poin-poin yang penting, jadi mau bawa 2 hari bisa, 6 jam bisa, 1 jam bisa, 60 menit bisa, 15 menit bisa gitu. Tidak bertele-tele, langsung pada pesan, tidak mengganggu pembicara setelahnya. Gitu. Karena kalau kita nggak on time gitu, kita akan mengganggu misalnya kayak lihat sini 1 hari 4 pemateri. Ya, misalkan kita jangan telat, karena kalau kita telat, kesempurnaan hanya milik Allah. Benar Kak Sheila. Amin. Benar, setuju. Nah, habis itu tidak bertele-tele, karena kalau kita telat, nanti akan bergeser semua, dan panitia akan jadi bingung. Nah, ada rumus pada saat kalian pengen presentasi. Rumus ini saya dapetin dari siapa? Di luar, public speaker luar, 10, 20, 30. Jangan kebanyakan 10 slide aja. Oke. Bisa lihat tuh slide-nya, kalian bisa lihat di YouTube slide-nya Apple ya, itu gede-gede. 10 slide, 20 ukuran minimal fonts, 30 menit. Oke, itu idealnya. 10 slide jadi yang kebanyakan, 20 ukuran minimal fontsnya. Jadi jangan kecil-kecil, itu jadi story nanti jadi baca. Jadi kita bukan nyuruh orang untuk baca, tapi kita menyuruh orang untuk memperhatikan kita cara menyampaikan. Kalian nulis pengertian kan, public speaking kalian tulis semua, ya orang jadi baca gitu.
nggak enjoy the show-nya gitu, nggak melihat kaliannya, malah ngelihat si poinnya. Nah, namanya juga PowerPoint kan harus poinnya aja. Jadi 10 gitu, karena kita melihat untuk orang-orang jauh kan gitu juga. 30 menit nggak boleh kelamaan. Pastikan 30 menit aja, jangan 40, 50 itu 30 lebih baik. Jangan kelamaan. Karena orang akan kalau orangnya pun enak, kalau enak ya habis dinikmati oleh semuanya, dinikmati oleh semuanya. Nah, penampilan itu penting banget penonton. Oke. Kalian diundang apa ya? Diundang ke Tokopedia, tapi bajunya baju oranye, kan nggak masuk ya. Itu namanya memancing keributan. Oke, jangan sampai kalian memancing keributan di sana. Karena kalian diundang, kalian harus menghormati Tokopedia, pakai baju hijau gitu. Jangan pakai baju oranye, beda. Oke, baju sesuai dengan pesan dan kesan. Oke lah, kalian pengen pakai baju hijau. Tapi kalau kalian berhadapan dengan audiens muda, ya jangan pakai batik hijau gitu ya. Nah, kalau saya kan ya begini, karena itulah kenapa lahirnya dosen digital, karena saya pengen membuat dan membuat beda. Dosen itu nggak harus kaku gitu. Dosen itu ya bisa casual, bisa dengan caranya gitu. Jadi bukan harus dengan kaku. Nah, beda seandainya saya pakai jas, pakai dasi, pakai kemeja kaku, mungkin saya nggak akan diundang sama kayak Elias gitu ya. Karena beda marketnya gitu, karena anak muda gitu. Saya pengen sekali awet muda, dan juga ya pengen terus-terusan ketemu anak muda gitu. Jadi itu yang harus kalian terapkan. Karena kalian lebih friendly kesannya, memang gitu. Jadi jangan kalian pengen dilihat dari, kan itu ada beda ya. Kalau saya pakai kemeja, saya pakai batik, kesannya akan beda. Walaupun orang tahu saya itu orangnya misalnya anak mudaan atau lucu gitu. Tapi kalau pakai udah batik, orang yang belum kenal itu akan ngerasa ini kaku banget gitu. Jadi baju itu sangat, pakai baju yang paling kalian the best gitu, yang kalian nyaman. Oke. Dan juga pastikan bahan bajunya nggak mudah lecek. Oke, karena acara bisa lama, pada saat kalian nampil ke depan tuh udah lecek kan nggak bagus dong. Jadi saya kan anak motoran ya. Saya ke UI, saya kemana, saya pastikan saya pertama kali pergi itu pakai kaos, baju bagus saya taruh di tas, pakai kaos, ya udah naik motor biasa. Nyampe sana sebelum ketemu panitia saya nyari kamar mandi dulu. Saya kamar mandi, touch up ya kan, touch up pakai eyeliner, pakai lipstick, touch up, ganti baju. Jadi pada saat udah rapi, baru ketemu panitia. Gitu. Karena panitia itu kan ya nggak mau tahu lu naik apa gitu kan, mau naik apa. Yang penting ketemu panitia, fresh, seger. Nah itulah, itu yang membuat kesan orang, ini udah siap nih speakernya. Jadi gitu. Jadi pastikan kalau kalian pengen ngisi acara, kalian sudah rapi, bersih, wangi, ya udah gitu. Nggak mau tahu kalian ada masalah apa di sebelum kalian pergi, jangan bawa masalah ke acara, kayak gitu ya. Jangan misalkan lagi ribut sama pacar, lagi LDR, itu orang nggak mau tahu. Yang mau tahu mereka bayar kalian harus nyampaikan secara maksimal. Gitu ya. Jadi pakai baju sesuai dengan kesan yang diinginkan disampaikan penonton. Oke. Bahan tidak sesuaikan dengan brand dan institusinya. Oke, persiapan diri. Nah, ngomong itu popping. Itu ada, kalian pernah nggak sih susah bedain P sama B, P. Nanti coba ya, kalian ada tisu lagi, ada lilin, yang lain lilin, P itu apa? Ada hembusan anginnya, P gitu.
Nanti kalau apinya gerak itu berarti P gitu. Jadi nanti kalau kalian itu istilahnya popping kalau di public speaking, popping. Jadi membedakan huruf P dan B agar lebih mudah. Oke, vokalnya lali lu lelo, mami mu memo, tati tu teto gitu ya, bisa. Dan ada kebiasaan unik yang biasa saya lakukan sebelum public speaking, yaitu adalah olahraga muka. Kalian coba deh. Cobain aja. Lihat di kaca, kalian gini. Ternyata di muka kita itu ada ototnya, guys. Di muka kita ada ototnya. Jadi lentur gitu. Dan pada itu seberapa tenaganya kita butuhkan. Senyum begini kita tahu nih. Oh, kalau gue senyum segini, gue butuhnya segini tenaganya gitu. Jadi membuat otot muka kalian tuh renggang gitu. Jadi kan kalian mau coba boleh tiap pagi bangun gini aja, ini muka tuh otot senamu aja gitu. Coba ngomong lah lilu lelo, papi bu bepo, ngomong juga tekniknya seperti itu. Angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lah, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 gitu. Jadi walaupun itu melatih intonasi kita juga, karena kita akan tahu itu penekanannya di mana. Oke, persiapan diri kayak gitu. Ngomong depan kamera, apalagi sekarang sudah harus bisa depan kamera. Udah nggak ada penonton malah, tapi netizen tetap hadir walaupun nggak ada yang nonton. Nah, kayak Ilyas sudah gue dulu. Tiap hari ada konten gue, saya udah pasti depan kamera. Oke, kalau pakai mic ada jaraknya. Kayak miking, biasanya miking itu depan. Habis itu pakai busa atau enggak, jaraknya seperti apa, nah itu harus perhatikan lagi. Nada bicara, perhatikan orang bicara, kayak gitu. Jadi banyak sekali untuk persiapan dirinya sebelum kalian ke public speaking. Topik pembicaraan, sesuaikan dengan audiens dan sudut pandang audiens. Maksudnya gimana? Oke, kalian misalnya, kalian sudah S1, S2, nggak ada. Tapi kalau seandainya kalian itu di depan SMA, pastikan sudut pandang kalian adalah audiensnya. Oke. Jadi jangan samakan diri kalian dengan audiens. Kalau saya memandang audiens sekarang ini tahu public speaking, tentu nggak akan saya ngomong ini public speaking. Karena kalian udah tahu. Nah, saya memakai sudut pandang teman-teman yang belum tahu public speaking. Gitu. Jadi, kalau misalnya itu salah satu syarat saya pengen tahu siapa audiensnya. Kenapa? Karena saya akan mengadaptasikan teknik bicara. Karena setiap audiens itu beda-beda pendekatannya. Oke, background-nya beda-beda. Jadi gimana cara kita mendekatkan diri kepada si audiens gitu ya. Gitu. Oke, topik bicaranya, nah di gaya bahasanya sesuaikan. Saya ke teman-teman sekalian kan beda dengan gaya saya ngomong depan, misalnya orang tua gitu. Nanti ada slide-nya sendiri. Kuasai materi yang akan disampaikan, tulis dengan bahasa tutur bukan bahasa tulisan. Maksudnya gimana? Jadi pada saat kalian nulis nih, misalnya kalian nulis materi, pastikan tulisan yang kalian tulis itu bahasa ngomong kalian, bukan bahasa tulisan. Jadi masih bahasa ngomong, ya kayak gini. Pada hari ini, ya belum tentu lah. Nah itu ditulis tuh lahnya tuh. Gitu. Jadi bahasa omongan, bukan bahasa tulisan. Jadi misalnya, oke guys, nah guys-nya itu ditulis juga gitu. Jadi kalian sudah terbiasa ngomong dengan apa yang kalian omongin kan, sebagai bahasa gaul ya, Sela. Ya. Gitu. Jadi tulis itu materinya. Berikan joke, ice breaking dikit-dikit, tipis-tipis karena untuk mencairkan suasana, bridging, style communication.
Jadi bridging itu adalah sebelum kita menjurus kemana, nah kita ada bridgingnya dulu. Gitu guys. Berikan opini ke audiens dengan theater of mind. Uniknya adalah kalau public speaking itu kita bisa ngebuat imajinasi di orang. Oke, jadi kita buat theater of mind-nya seperti apa. Kita cerita ke sini, makanya anak kecil itu senang diceritain ya, karena kita memberikan theater of mind ke mereka, bikin imajinasi mereka sendiri-sendiri. Ya tergantung audiensnya berimajinasi apa gitu. Bikin theater of mind di mind-nya mereka gitu. Gesture, pastikan gesturnya pasti, dan juga ada penekanan ekspresinya seperti apa, gaul kah, serem kah, nangis kah, sedih kah gitu. Oke. Biasanya kalian pernah nggak sih kalian pas Ramadan gitu ya, pas SMA, pada suatu malam dibuat nangis-nangis kan gitu, dibuat nangis-nangis. Nah itu kan ada ekspresinya yang membuat si siswa itu jadi nangis kan gitu. Jadi ada ekspresinya. Jadi buat kesan audiens itu, oh ini sekarang nih waktunya nangis nih, oh ini sekarang waktunya ceria. Itu ekspresi itu perlu untuk memberikan situasinya seperti apa. Penekanan pada poin, berikan jeda, misalnya itu adalah hal yang penting. Jadi public speaking itu adalah penting. Ya, itu kan penekanan, penting. Menaikkan, menurunkan volume, diam sejenak. Anehnya, gaya puisi di dalam penekanan, iya benar. Diam sejenak, menghela nafas. Ada salah satu trik lagi, misalnya nih kalian lagi ribut nih audiensnya, kalian diemin aja. Biasanya pakai mic kan, diem. Audiensnya malah diem juga tuh, karena mereka ada ngerasa aneh tuh, walaupun mereka ngomong, biasanya dengar orang narasumber, habis narasumbernya diem, dia juga bingung loh, oh diem gitu. Jadi kita bisa salah satu trik untuk mengambil poinnya, ngambil attentionnya. Jadi ada jeda, ada menurunkan volume, diam sejenak, menghela nafas, itu ada penekanannya. Iya, audiensnya mengamati. Aduh, udah gaya. Nanti malam jangan lupa lawan Arsenal ya, MU, kayak MU. Ada yang MU atau ada yang selain MU? Ini cowok cewek semua nih kebanyakan, apa enggak? Nah, hotspot, maskot. Jadi pada saat kita ngomong di depan, itu harus ada hotspotnya. Hotspot itu apa sih? Hotspot itu adalah tempat di mana kumpulan orang atau kumpulan individu yang antusias sama kita. Oke? Maksudnya gimana? Kan ini misalnya luas nih ya. Ada dari sebelah kiri, tengah, kanan. Nah, kita harus tahu nih. Kita harus tahu hotspot kita di mana. Gunanya hotspot apa sih? Gunanya hotspot adalah kita bisa melempar joke, kita bisa melempar pertanyaan ke orang-orang yang hotspot. Dari sudut kiri, tengah, kanan, ada yang misalnya ada yang bercanda, itu biarin aja. Nah, kita cari hotspotnya. Misalnya kita lemparin pertanyaan, oke, hari ini gimana kabarnya guys? Ntar yang sebelah kiri ada yang jawab, yang tengah enggak, sebelah kanan ada. Nah, kita cari tuh, kita screening. Mana bagian mana yang mereka antusias dengan kita. Misalnya yang antusias sebelah kanan, ya udah kita ke sana tanyanya. Karena mereka yang senang kita nggak usah peduliin orang yang nggak peduli sama kita gitu. Dan itu akan ngebuat kita jadi down kepada orang yang nggak peduli. Jadi kita cari orang yang peduli, itu hotspot. Nah, tentuin di sudut mana. Sudut kanan, oke, cari di sana. Terus kita ngadep sana, kita akan lempar pertanyaan, kita akan merasa dihargai di sana. Itu nggak ada masalah. Sebelah kiri, biarin aja. Emang dia lagi ada masalah kali di rumahnya gitu ya. Jadi jangan dihiraukan, biarin aja. Jadi kita ambil yang kita senang aja, itu hotspot. Oke, cara mendapatkannya apa kabar, dari mana, gimana pendapat kalian, kan gitu. Biarin aja. Dari sekian tadi yang banyak juga tadi kan ada yang menjawab, ada yang enggak, itu nggak ada masalah gitu. Yang ngejawab dari mana aja itu nggak apa-apa, karena ya itu cara mencarinya, cara mendapatkan titik hotspotnya, di mana kita akan dihargai di sana. Nah, maskot ini adalah penonton yang bisa diajak seru-seruan. Nah, ini lebih seru lagi kalau misalnya anak muda nih, anak SMA, gitu. Anak SMA biasanya yang kita cari nih, misalnya kalau kalian pengen lebih aktif lagi, tanya ke panitia, di sini siapa sih yang baru jadian gitu, atau siapa sih yang paling badung di sekolah ini gitu. Jadi itu akan bisa menjadi bahan untuk kita bercanda, maskot.
karena dia udah dikenal sama satu sekolah dan itu akan mudah kita buat bercandanya. Jadi maskot itu perlu gitu. Jadi cari di sana mana yang suka ngeledek atau yang suka aktif, itu bisa kita jadikan maskot pada saat kita public speaking. Oke. Hecklers, nah ini dia. Kalian biasa kan ada yang waktu habis atau nggak lucu. Nah itu nama orangnya itu adalah hecklers. Nama kegiatannya heckling gitu. Tugas kita adalah ada dua, bisa didiamkan atau ditanggapi. Oke, itu heckler. Itu memang pasti ada. Mau di mana aja ada. Mau di mahasiswa, di anak muda, mau ada semua ada. Itu hecklers itu tugas. Emang tugasnya dia itu. Emang job desk-nya itu ngeganggu. Jadi biarin aja, nggak usah kita hiraukan. Jadi di posisi kita ada diamkan dan tanggapi. Diamkan ya diamkan aja. Jangan kita malah ambil pusing itu. Kalau ditanggapi boleh, tapi bagaimana cara kita lebih diplomatis untuk menjawabnya. Oke, jadi dari kata tindakan itu pasti ada. Biasa kan kalau SMA itu suka cari perhatian ya. Jadi cari perhatian, jadi mereka ya akan lihat aja gitu. Cari perhatian ya biarin aja. Mereka memang butuh panggung kali juga ya. Jadi kita ajak juga. Kalau misalnya itu positif, kita ajak dia untuk main bareng, collab bareng. Jadi sehingga akan hidup itu audiensnya. Oke. Mengenai lawan bicara, nah ini agak seru. Anak-anak, jadi pastikan pada saat kalian mau public speaking, kalian tahu audiensnya. Karena setiap audiens itu beda-beda cara pendekatannya. Kalau anak-anak, kalian harus jangan coba-coba pura-pura. Karena anak-anak itu bisa mencium kebohongan. Oke. Makanya kalau kalian pergi ke TK, itu kan guru-gurunya kan happy-happy semua. Karena emang harus happy gitu. Karena anak TK itu tahu dia mana yang tulus, mana yang bohong, mana yang fake gitu. Jadi kita kalau mendekati anak-anak itu dengan tulusan. Mau bercanda sekalian, mau nyanyi sekalian. Jangan sok cool di sana. Kalau di anak-anak itu dia tahu ini nggak asik kakaknya, ini pemarah kakaknya, ini humoris kakaknya. Karena mereka masih bisa mencium kebohongan itu. Jadi jangan kalian mencoba-coba bermain-main dengan anak-anak karena mereka tuh masih polos gitu. Nah, responsif, kalau bicara suka dengan anak harus dengan responsif, apresiasi mereka gitu ya. Jadi apresiasi anak-anak karena mereka sangat senang, itu beri hadiah, ajak main, ajak ngomong. Anak-anak mengajarinya dengan ramah baik. Nah, iya benar Kak Sela. Remaja. Nah, dan anak-anak kita ke remaja, kita menjadi bagian dari mereka dan jangan minta dihormati dan lebih dewasa. Karena di remaja kita harus ikut masuk ke dalam dunianya. Gitu. Oke. Kalau remaja kita ngomongin tentang Mobile Legends, ya mereka akan senang karena relate dengan mereka. Contohnya jangan ke sinetron gitu. Mereka nggak akan ngerti, nggak ke politik gitu, nggak akan ngerti mereka. Akan merasa boring. Oke. Jadi kita harus masuk ke bagian mereka gitu. Belong to them gitu. Jadi kita harus itu. Jangan meminta dihormati. Mentang-mentang kalian lebih tua, jangan kalian minta dihormati karena mereka nggak mau diatur. Lagi nggak mau diatur di masanya mereka. Kita belaga seperti dewasa itu jangan seperti itu. Mereka nggak akan mau, nggak akan terima mereka. Oke, jadi perhatikan kalau remaja itu jangan minta dihormati. Oke, kita harus menjadi bagian dari mereka. Nah, seumuran itu enak lagi. Tujuan dari pembicaraan biasanya kalau udah seumuran itu udah tahu aja lah. Udah mau lo apa sih gitu kan. Nggak perlu bertele-tele kemana, penting isi pembicaraan. Gitu. Jadi disitulah kalau seumuran kita harus bisa tahu tujuannya. Jangan mana-mana karena mereka bukan anak-anak, remaja, tapi udah seumuran. Oke, nah mama, ini paling asik nih, paling seru. Saya pernah ngisi untuk UMKM karena saya kan branding ya, pernah branding marketing. Mama ini seru, dibawa aja kemana pasti bisa. Yang paling serunya lagi, Mas Giza udah nikah belum? Ngomongin marketing, branding larinya kemana-mana. Nah, Mama ini paling seru diajak bercanda. Diajakin contoh sinetron, paling kencang dia.
akan menerima bicaraan gitu. Nurut aja, cari aman. Gitu. Jadi kalau mama ini agak seru, kita bisa bercanda gitu ya. Nah, yang bapak-bapak ini agak sedikit hati-hati ya, karena kita harus menempatkan diri kita tuh lebih rendah dari yang lebih tua gitu. Iya, mama yang paling aman. Mama itu nggak bakal kalau kita salah dia malah ketawa gitu. Jadi ya seru-seruan aja di sana. Nah, kalau bapak-bapak ini kita harus lebih rendah, jangan menggurui, oke? Mohon izin Pak, nah gitu kalau menjawabnya, jangan sekali kita, karena kita di timur kita harus bisa menghargai bapak. Ada strategi khusus kalau saya ketemu bapak-bapak, karena tadi sempat di-mention nama Kak Ilyas, saya jadi Kaprodi, kepala program studi hubungan masyarakat di P3I. Di situ tantangan itu saya bilang masih muda di antara Kaprodi lainnya. Tantangannya adalah guru-guru, dosen-dosen di sana lebih tua. Jadi bagaimana cara saya bisa menyampaikannya, ya itu hati-hati banget gitu. Karena kan ini siapa sih anak muda so tahu banget. Kan gitu kan. Jadi itu harus ada trik-triknya. Jadi kalau misalnya saya mau presentasi, ada ada slide yang memastikan saya itu bukan mau menggurui, tapi kita bersama-sama untuk kerja bareng. Jadi pastikan kalau kalian lebih tua, meskipun kalian benar, jangan menyalahkan mereka. Walaupun mereka salah, kita pelan-pelan gitu. Jangan kita sok-sok ngerti gitu. Oke? Nah, kebiasaan ini kalau kalian tahu, 60 detik di dunia digital ini yang terjadi. Di Instagram ada 347.000 orang upload story, nge-zoom. Oke? Ada banyak nih. TikTok ada orang jualan. Oke. Jadi maksudnya saya di sini adalah kalian jangan ninggalin dunia digital sekarang. Meskipun di rumah kalian sepi, kalian buka TikTok, udah rame. Jangan lupa tap-tap layar kuning ya guys. Tolong dicek out di keranjang kuning. Kalian buka TikTok sekarang itu rame. Oke. Jadi selama 60 detik ini yang terjadi. Jadi kalau kalian menghilangkan dunia digital, kalian rugi gitu. Oke, saya kerja, saya dapat undangan sana kemari, alhamdulillah enak, dapat tambahan atau dapat relasi, minimal relasi. Karena kita nggak akan tahu itu rezeki kedatangan dari siapa, kapan gitu. Jangan mengharapkan sebuah imbalan langsung instan. Karena kita nggak tahu, mungkin nanti di sini kita ketemu teman baru, habis itu saya diundang sana kemari, kan nggak tahu. Banyak. Saya udah pertama kali, saya sudah sempat bilang sampai ratusan kali saya seminar, saya nggak punya red card gitu. Saya nggak punya red card, ya karena emang saya senang public speaking, gitu. Senang ketemu orang gitu. Jadi saya nggak mengharapkan apapun. Jadi minimal ketemu orang baru, ketemu teman-teman sekalian, ya itu udah senang banget saya. Jadi jangan sampai meninggalkan dunia digital, intinya gitu ya. Karena ada kebiasaan baru yang akan diteruskan, Zoom itu akan lanjut, antri online, kebiasaan baru yang merepotkan akan ditinggalkan, kayak itu antigen. Antigen kan kalian nggak mau ditusuk-tusuk hidungnya seumur hidup ya, nah, gitu. Jadi pastikan apa yang kalian pelajari itu ada digitalnya. Oke, udah mau habis juga, pas juga. Nah, udah berapa kali saya ngisi webinar, udah kurang lebih 100 kali, 2 negara, Malaysia, Tiongkok. Tapi online itu pada saat pandemi, justru saya pandemi itu lebih sibuk daripada enggak. Jadi alhamdulillahnya pas pandemi saya pengen belajar dunia digital, jadi pada saat pandemi itu kemana-mana lah undangannya, alhamdulillah. Habis itu di kementerian, habis itu diundang di satu kementerian, satu siaran radio, satu siaran TV internasional, 2 kali offline, ke luar kota, ke Jogja sama Semarang, dibayarin hotel, dibayarin tempat makan, enak banget kan. Jadi digital itu sangat menguntungkan, jadi kalau kalian pengen belajar dunia digital harus juga diikut sertakan. Kak Ilyas juga banyak sekali manfaatnya dia main dunia digital, juga dapat teman-teman baru di dunia digital, jadi pastikan kalian bisa semuanya di itu ya. Oke, dulu tak kenal maka tak sayang ya. Kalau sekarang aja belum kenal aja udah sayang. Nggak tahu nih boleh nggak sama Kak Ilyas ya, belum kenal aja udah sayang.
Jadi kalau dulu itu tak kenal maka tak sayang, kalau sekarang belum kenal aja udah sayang. Oke. Sibukannya satu, so sibuk saya, habis itu saya dosen digital, konten, saya brand strategi. Saya cerita serunya adalah saya sekarang ini megang di 2 tempat, satu yang full time-nya di Turin ini aplikasi untuk beli tour and travel. Jadi aplikasi ini adalah menyatukan semua tour and travel di seluruh Indonesia dalam satu aplikasi. Oke, jadi kalau biasanya kita kalau mau beli tour umroh itu harus datang. Nah, nanti nggak. Sekarang aplikasi lagi dibuat, nah marketingnya saya gitu. Jadi nanti kalau masuk konten-kontennya di TikTok kalian, di Instagram kalian, ya berarti berhasil lah marketing saya. Jadi itu saya di sana, naik Phoenix juga, brand strategis, dan uniknya saya dapat pekerjaan ini ya karena hadir di digital, di dosen digital, karena saya main di Instagram. Jadi itu salah satu bukti kita itu udah belajar gitu. Jadi kalau kalian punya Instagram, pastikan kalian taruh di sana kelebihan kalian. Dengan dosen digital ini saya bikin jasa konten juga ada, agen asuransi juga, narasumber ada, jadi banyak alhamdulillah dari mana-mana. Itu aja dari saya Kak Ilyas, sudah selesai juga jam 9 ya. Terima kasih banyak Kak Ilyas, mari kita Q&A. Thank you nih Mas Giza atas pemaparannya, keren banget. Buat teman-teman silakan yang mau bertanya. Saya tanya jawab. Oke, Fajria Nuraini, silakan Fajria. Baik, terima kasih Bang Ilyas. Izin bertanya ya, Bang siapa namanya? Bang Roy. Fajria. Kan sebelum bertanya saya cerita dulu ya Bang ya. Boleh. Kan saat ini saya sedang melakukan praktek mengajar gitu untuk mahasiswa akhir di salah satu sekolah SMK. Nah, kebetulan kan saya memang sudah pernah mengajar tapi di anak TK. Mungkin yang notabene tadi ya ceria gitu. Terus tiba-tiba kebagian mengajar di SMK nih. Yang usianya mungkin tidak terlalu jauh juga dengan saya gitu. Nah, bagaimana ya Bang ya cara mengawali kegiatan pembelajaran apalagi di pertemuan pertama dengan siswa-siswi SMK yang umurnya juga nggak jauh beda dengan saya, agar pembelajaran juga asik gitu. Sedangkan saya ini kalau misalkan bertemu dengan orang baru tuh panik parah gitu lah ya Bang ya. Iya. Apalagi saya kan di sini mengajar pendidikan agama Islam dan khawatir gitu dengan pertanyaan-pertanyaan siswa SMK yang mungkin bisa di luar logika saya gitu. Untuk menjawabnya itu nanti seperti apa? Karena itu hal yang bikin takut sih gitu Bang untuk sekarang ini gitu yang saya jalani. Mungkin tipsnya seperti apa? Baiknya. Siap, Pak Julia. Kita terima kasih. Oke, dari sama-sama dari anak-anak ke SMK itu memang suatu jenjang yang berbeda. Habis itu saya sedikit cerita juga. Saya jadi dosen itu di umur 2 berapa ya? Tahu antara umur lagi. Jadi 25 apa 26 gitu ya. 2026 saya udah jadi dosen karena udah S2 jadi dosen untuk teman-teman S1. Bedanya juga kurang lebih sama 5 tahun lah malah 5 tahun 6 tahun itu juga masih relatif sama. Nah, cara saya masuk adalah karena mahasiswa itu saya pakai baju seperti mahasiswa gitu kan Pak Judi ya. Jadi pertama kali saya masuk ke ruang kelas saya pakai baju kayak mahasiswa, celana sobek-sobek gitu ya, pakai tas, masuk ke dalam udah diliatin lah sama mahasiswa, pikir anak baru saya ataupun anak itu ya mahasiswa tingkat akhir yang belum lulus gitu. Diliatin sampai belakang, saya duduk di belakang, liatin, sekarang siapa dosennya? Ini Pak, siapa nih Kak, marketing. Kakak mana? Saya belum selesai nih, susah mata kuliahnya saya ngulang.
Udah di belakang ada yang tidur-tidur, ada yang nyanyi-nyanyi. Kalau saya dosennya gitu, ada yang bercanda-bercanda, ya gak apa-apa, saya liatin aja, saya rekam-rekam gitu. Ya udah bercanda, berjalannya waktu 15 menit, ada ketua kelas ke akademik, Pak mana dosennya kok nggak ada? Nah itu yang tadi itu tuh dosen kalian. Oh iya Pak. Nah di sana langsung, Pak maaf Pak, tadi kita bercanda. Jadi langsung berubah gitu. Jadi ngeprank itu kan di istilahnya anak muda dia zaman S1 itu ngeprank gitu ya. Jadi saya ngelakuin itu biar mereka ngerasa ya saya ini bukan dosen, saya ini partner kalian. Memang beruntungnya saya lahir duluan aja jadi dosen gitu. Secara umurnya kurang lebih sama gitu. Jadi cara masuknya adalah saya ngeprank dia mereka. Jadi saya memposisikan di tempatnya mereka, memposisikan di dunianya mereka gitu. Jadi mereka pun ngerasa ini nggak dosen ini teman, ngerasa teman gitu. Dan saya pada saat ngajar pun juga, kalian boleh manggil, kalian di dalam kelas, saya dosen, kalian mahasiswa. Tapi kalau di luar kelas itu beda cerita. Itu mungkin aja kalian bos di luar sana, saya karyawan. Jadi nggak ada menutup kemungkinan kalian lebih sukses dari saya di luar sana. Jadi kalau di luar kelas, kalian adalah teman saya gitu. Jadi karena yang dianggapan mahasiswa zaman sekarang, yang dari dulu adalah dosen itu selalu benar, harus lebih tua, dan dia nggak mau disalahin. Nah, saya menghapuskan stigma itu. Jadi buat Kak Fajria, misalnya SMK, jangan membawakan posisi kita seperti guru gitu. Kalau misalnya memang seumuran. Jadi bisa Kak Fajria itu dengan pendekatannya seperti anak SMK ataupun dengan walaupun guru tapi bawaannya tetap anak muda. Kak Fajria pernah lihat itu ya, dosen lagi apa? Habib apa sih? Habib Hussein yang di Instagram ya, dia kan memasukkan ilmu-ilmu agama tapi dengan gayanya milenial gitu. Jadi walaupun dia agama tapi dia membawa contoh-contohnya itu yang relate dengan teman-teman SMK, SMA ataupun kuliah. Pertanyaan-pertanyaan lucu gitu, Kak, kalau misalnya puasa gitu. Jadi pastikan kita di posisinya mereka, karena mereka itu remaja itu SMA, SMK itu dia nggak mau diatur, mereka mau menunjukkan dirinya soalnya. Mereka pengen ngasih tahu kalau saya itu hebat, saya itu lebih ini. Jadi pastikan kita tahu, tapi kita tahu nih batasannya di mana. Gitu Kak Fajria. Semoga menjawab. Kalau belum, boleh nanya lagi. Kan tadi apa ya? Jangan memposisikan mungkin menjadi guru. Tapi gitu, misalkan sewaktu-waktu ada siswa nih yang bertanya, kan kita sudah berusaha memahami materi yang kita sampaikan. Terus ketika ada siswa yang bertanya yang kita saat itu tuh belum paham atau mungkin khawatir jawaban kita salah, bagaimana cara kita menjawabnya? Ya benar. Mahasiswa kalau ada orang lebih tua di depannya, mereka percaya aja. Itu enaknya dosen itu gitu. Mereka percaya aja gitu. Jadi mereka itu percaya. Saya pernah jadi dosen. Ada yang mahasiswa kritis itu yang nggak bisa saya jawab. Jadi saya jawab layer atasnya aja dulu gitu. Jadi jangan terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam kita nanti dibalikan kalau misalnya lebih ngerti gitu. Jadi kita layer atasnya dulu, kulit-kulitnya aja dulu. Oke, jadi menurut saya seperti ini. Itu yang saya pahamin. Jujur saya belum mempelajari itu, tapi yang saya tahu ini. Saya janji saya akan menjawabnya di minggu depan gitu. Karena gitu. Jadi mereka anak SMA itu lebih senang gitu daripada kita so tahu, ternyata dia lebih tahu gitu. Kitanya yang dimainin gitu. Jadi jujur nggak tahu, tapi bawa lagi ke pembahasan yang kita ngerti. Misal nanti saya ngomong di Universitas Nasional itu tentang entrepreneur bisnis di hari Rabu itu. Sementara background saya adalah marketing. Jadi rumusnya public speaking, jangan misalnya kita mau ngomongin semut nih, tapi temanya gajah. Kita ngomongin gajah aja dulu. Habis itu kita geser bridging-nya ke semut. Contoh, saya ada tema itu entrepreneur di digital era nanti di hari Rabu. Saya itu background marketing. Saya bawa dulu secara besarnya tentang bisnis di digital itu apa. Habis itu saya ngomong sampai pada satu titik ke marketing gitu.
Jadi jangan kita ngomongin tentang bisnisnya, karena itu bukan background saya backgroundnya marketing. Jadi bisnisnya secara kulitnya, intinya di marketing, gitu. Jadi itu salah satu teknik biar kita nggak dikira sok tahu dan kita bisa menjawabnya, gitu kan. Jadi pastikan kita giring kemana yang kita ahli aja, walaupun kita nggak bisa jawab yang mereka tanyakan, minimal kejawab dulu dan kita janji akan menjawabnya di minggu depan, gitu Kak Fajri ya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bang. Sama-sama. Pak Fajri ya. Kita lanjut pertanyaan dari Kak Setiawati. Izin mau tanya Kak, bagaimana cara agar seorang introvert bisa percaya diri saat public speaking atau presentasi? Sedangkan percaya diri adalah modal utama dalam public speaking. Di satu sisi, seorang introvert sedikit pemalu juga. Silakan, Mas Bilda. Oke, ini Kak Setiawati. Nah, ini paling banyak nih. Kak, saya introvert. Kadang saya gemesnya itu adalah mereka melabeli mereka untuk membatasi diri mereka. Seakan-akan introvert itu nggak akan bisa menjadi extrovert, nggak akan bisa menjadi public speaker. Kalau kalian tahu, Raditya Dika itu introvert juga, gitu. Dan saya percaya introvert itu kalau ketemu sama temennya, satu gengnya, itu bahkan bisa ekstrovert dibandingkan orang introvert. Jadi ini orang introvert nih, ketemu satu geng. Gila lo, gitu. Pasti dia akan lebih ekstrovert dibandingkan seorang ekstrovert. Karena mereka sudah nyaman dengan lingkupnya. Nah, poinnya adalah mereka belum mengenal dirinya, belum berdamai dengan dirinya. Oke, berarti seorang introvert itu mereka ada ketidakpercayaan dengan orang lain kecuali circle-nya, gitu ya. Jadi berarti ada ketidakpercayaan dan kalian belum memahami dan belum mengenal, belum berdamai dengan diri kalian sendiri. Contoh, saya ini kalau ketemu ini dulu saya ini agak gemuk nih, kalau kayak ingat kan saya dulu gemuk, hitam tuh kayak rendang saya dulu. Jadi ekspektasi saya adalah pada saat saya ketemu orang lain akan mikirin saya, nih kayak rendang nih gede. Gitu. Jadi saya udah siap dengan itu, gitu. Saya udah siap dengan itu, saya udah tahu kelemahan, kelebihan, kekurangan, kelebihan saya. Jadi pada saat saya maju ke depan, nggak akan jauh-jauh orang akan ngomongin saya tentang itu. Gitu. Jadi introvert itu cuman apa ya? Kita melabeli saya introvert Kak, jadi kita langsung mengiyakan kok kita itu nggak akan bisa ngomong depan umum, padahal kita sendiri yang membatasi, gitu. Jadi bukan kita yang membatasi, tapi ya bukan orang lain, tapi kita sendiri yang membatasi diri kita itu nggak bisa berkembang. Jadi saran saya buat teman-teman yang introvert, gitu, jadi kalian kenal dulu diri kalian, kalau kalian pahamin, kalian tahu. Gitu. Jadi kalian sudah terbiasa ketemu orang dan kalian sudah tahu orang lain akan ngomong apa tentang kalian. Itu Kak, semoga menjawab. Kalau belum boleh tanya lagi. Ya udah kan ya. Modal utama iya, satu pemalu juga gitu. Ini ada nih Mas Giza. Nah, boleh. Pernah magang pas ngajar grogi, langsung buyar materinya. Mungkin cara mengatasi grogi, ada tips nggak nih dari Mas Giza? Oke, pernah magang pas ngajar grogi, langsung buyar materinya. Oke, tadi ada satu trik yaitu megang, salah satunya tadi kalau misal pakai PPT, boleh pakai PPT, PowerPoint. Saya pun pakai PPT kan gitu aja ya. Headline, isi, udah sisanya jelasin gitu. Nah, biar nggak lupa, biar nggak buyar, pakai itu tripsnya. Jadi pakai PPT, kalau itu nggak boleh kita bawa catatan sendiri, itu wajar. Jadi tapi jangan dilihatin terus. Oke, jangan dilihatin terus tuh, jangan dilihatin terus. Nanti kita buat pegangan aja, Oke, ini selanjutnya kita ngomong ini, baru selanjutnya kita menjelaskan secara lebih gamblang. Jadi biar nggak buyar, gitu caranya. Dan sehari sebelum, ada tekniknya itu adalah apa namanya ya? Cara untuk bisa ngomong lancar 3 menit itu harus diulang-ulang berapa kali gitu. Jadi dari 30 menit harus bisa jadi 3 menit. Itu harus diulang-ulang terus karena kita
kita akan tahu nanti tuh di posisi mana kita udah ngomongnya. Jadi sebelum kalian ngomong depan umum atau public speaking, kalian harus tahu poin-poinnya, kalian harus latih, jadi sudah terekam di dalam bawah alam sadar kalian. Gitu Kak, semoga menjawab Kak pengguna Zoom. Ini gak ada namanya. Oke, ada lagi nggak nih? Bagaimana menghadapi dosen yang nggak asik? Aduh, kalau Mas Giza mah asik banget ya. Aduh, cara menghadapi dosen nggak asik, gimana itu ya? Bagaimana cara menghadapi dosen nggak asik? Ya, di sisi lain kalian butuh nilainya, ya sudah, kalian nikmatin aja itu gitu. Jadi kalau bisa, kalau kalian mau berdebat, dosen itu dia senang rata-rata ya, senang dengan data, senang dengan ilmu. Jadi kalaupun kalian benar, tunjukkan kalian berdasarkan apa kalian ngomongnya. Misalnya kalian pengen ngasih ide, pengen ngasih misalnya mau koreksi si dosennya, omongan kalian itu dibantu dengan teori yang udah kalian pelajari gitu. Jadi jangan tong kosong. Kalian tong kosong itu kalian akan diuber terus sama dia gitu. Jadi kalau kalian ingin berdebat, pastikan kalian punya teori yang cukup mendukung, karena itu salah satu latihan kalian nanti pada saat sidang, karena itu butuh ya. Jadi kalau kalian pengen latihan tuh nggak apa-apa. Jadi dosen itu ya wajar, ada yang nggak asik, ada yang asik, dan itu juga dibutuhkan oleh di universitas. Jadi kalau dosen asik semua itu nggak akan jalan itu universitas. Jadi emang harus ada yang galaknya, emang harus ada yang nggak asiknya, harus ada yang asiknya. Jadi itu wajar. Tinggal kita gimana, kan hal yang nggak bisa diotak-atik kan ya eksternal. Kalau internal diri kita ya bisa. Itu Kak Sheila, semoga menjawab dan semoga. Maaf Pak. Iya boleh. Siapa yang minta? Mau memotong sebentar. Ya. Jadi mungkin maksud kakaknya itu dosen killer yang dimaksud. Nah kalau bisa caranya untuk bisa menyatukan apa ya persepsi dosennya itu gimana ya? Biar satu arah yang dia maksud, kita tahu, kita paham dengan apa yang dia maksud gitu loh. Oke, siap. Jadi gaya bahasa pengaruh, penggunaan kosakata itu pengaruh, karena setiap dosen itu punya materinya sendiri, punya teorinya masing-masing. Kalian bisa cek juga, kalau belajar ekonomi, kalau belajar marketing itu kan berbagai macam sumber, berbagai macam sudut pandang. Padahal dia ngomongin marketing juga. Gitu. Jadi satukan itu di misalnya kalian buat karya atau buat tulisan bersama dosen itu. Kalian berdasarkan apa? Misalnya ini forumnya forum pakai yang diketik itu. Nah, kalian tulis, maksud saya seperti ini dukungan dari teori yang saya baca, benar atau enggak. Gitu. Jadi, kalau sama dosen itu, mereka lebih senang berargumen dengan background ataupun apa sih materi atau teori yang melandasan kalian. Jadi, jangan cuma, saya dapat berita dari ini, dapat cerita dari TikTok, dari YouTube. Nah, itu mereka kurang berkenan untuk berdebat. Tapi kalau misal kalian berdebat dengan teori yang sudah ada, dan itu sudah teorinya sudah dari ahli-ahli yang sudah dari luar negeri ataupun dalam negeri, mereka akan terbuka kalau misalnya mereka itu memang salah. Itu sih yang sebenarnya sih seharusnya seperti itu, mereka open minded untuk membuka koreksi. Gitu Kak. Kalau saya sih seperti itu. Kalau saya misalnya ada, Pak ini salah Pak, menurut saya berdasarkan ini gini Pak. Oke, silakan kita diskusi mana yang benar, meskipun tidak ada yang benar karena beda-beda case ya, beda-beda itu pendekatannya. Jadi menurut saya kalau misal sama dosen itu ada landasan teorinya yang bisa kita diskusikan. Gitu sih Kak. Oke. Aman? Pengguna Zoom gimana? Pengguna Zoom sudah terjawab? Pengguna Zoom agak anonim ya. Mas Geza nih ada yang nanya nih dari Michael. Namanya Michael. Boleh. Mau tanya gimana cara menjawab pertanyaan
dari orang yang mungkin pendidikannya lebih tinggi nih dari kita. Sehingga membuat kita agak minder nih untuk menjawabnya. Mungkin agak-agak insecure nih. Mas Giza, Oke. gimana tuh Mas Giza? Bagaimana cara menjawab pertanyaan dari orang yang mungkin pendidikannya lebih tinggi dari kita, sehingga membuat kita agak minder untuk menjawabnya. Oke. Kalau minder tentu bukan bahasan kita. Maksudnya di sini adalah kalau Michael ahlinya di bidang di bidang bola lah atau olahraga, ya tentu kalau ditanya politik akan bingung gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, ya pastikan kalau misalnya nggak bisa jawab nggak apa-apa, nggak ada masalah karena kita bukan ahlinya di politik, karena Michael ini misalnya di olahraga. Jadi kalau misalnya kita nggak ahli di situ ya sudah biarkan aja, emang bukan ahlinya dan kita nggak wajib untuk mengetahui semua hal harus kita tahu. Gitu. Walaupun kita tahu politik ya tahu, kita bicara yang layer atasnya aja dulu. Ya kita bukan ahlinya, coba dibalik gitu. Misalnya orang yang lebih tinggi itu dia ahlinya di politik. Kalau kita tanya tentang olahraga, tentu dia nggak akan bisa jawab juga gitu. Jadi memang semua orang punya ahlinya masing-masing. Kalau misalnya nggak tahu nggak apa-apa, nggak tahu aja gitu. Kalaupun tahu, pengen ngejawab ya yang dasarnya aja dan yang normal-normal aja. Jadi sama halnya kayak Pak, saya ketemu bule, saya minder Pak ketemu bule, saya nggak takut nggak bisa bahasa Inggris. Bukan gitu mindsetnya. Justru coba aja. Mereka beruntung aja bahasa internasional itu bahasa Inggris. Kalau bahasa internasional itu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, tentu mereka akan minder gitu. Jadi emang kita nggak bisa ahli semua, ya semua orang nggak bisa ahli semuanya gitu. Jadi kita ahli di mana ya kita di sana aja, kita kuatnya. Jangan saya marketing, saya ngomongin tentang akuntansi ya saya tentu minder karena saya nggak ngerti. Tapi kalau kita berdebat dengan marketing ya tentu saya bisa gitu. Jadi buat Kak Michael, kalau misalnya berdebat tentang yang bukan apple to apple ya jangan dibahas. Kalau misalnya apple to apple ya baru dibahas. Kalau misalnya dia di bidangnya dia beda dengan bidang kita ya jangan diladenin. Karena tentunya akan minder kitanya. Itu Kak Michael, semoga menjawab. Oke, semoga menjawab Kak Michael. Ini lanjut. Dari Kak Setiawati lagi nih, izin mau tanya, apa saja metode dalam public speaking? Metode yang dimaksud apa ya Kak Setiawati ya metodenya? Karena public speaking itu ya seperti ngomong aja depan orang banyak, satu lawan banyak. Kalau sendiri-sendiri satu lawan satu kan curhat, satu lawan banyak ya public speaking. Metodenya ya ada informasi, ada edukasi, ada entertainment. Bisa digabungin, ada yang public speakingnya serius sama dosen, misalnya lagi seminar ya tentu harus ada yang seriusnya. Tapi kalau misalnya kita outputnya adalah entertainment juga, tentu ada edukasi, informasi, dan entertainment-nya. Jadi metodenya seperti itu kurang lebih. Tapi kalau misalnya nanti belum menjawab, lebih detail lagi Kak siapa tadi Setiawati. Oke Mas Geza. Ini ada lagi Mas Geza nih, dari Kak Elna Putri. Gimana cara agar waktu presentasi atau menjawab pertanyaan tidak tiba-tiba ngeblank aja gitu. Tiba-tiba blank. Kita kadang suka gitu kan. Kita kadang kalau bingung tuh suka kayak mikir gitu. Iya. Jadi AE itu di awal memang wajar. Saya pun juga tadi kalian pada saat saya ngasih materi juga masih AE. Tapi gimana cara tekniknya itu nggak kelamaan dan dilatih terus karena kadang kan kita udah pengen ngomong tapi di mulut itu nggak keluar kan gitu. Jadi itu wajar. Coba aja ngomongnya itu diomongin terus. Misal kita baca ataupun kita dengar karena kita itu terbatas dari kosakata ya. Karena kosakata yang kita pengen keluarin itu terbatas. Kita pengen ngomong ini tapi keluarnya ini gitu. Jadi karena kita belum dilatih untuk ngomong secara berturut-turut biar nggak nah itu wajar. Nah cara latihannya adalah ngebaca terus, habis itu latihan terus, jam terbang. Kalau saya dulu mana tadi siapa Kak Elna? Saya dulu di awal juga hal-hal Kak gitu. Di pas zaman kuliah ada juga salah satu tekniknya itu huruf terakhir dipanjangin. Kata terakhir dipanjangin. Jadi misalnya seperti ini ya. Nah, itu dipanjangin dulu sambil kita mikir nih.
Itu bisa tuh salah satu triknya. Oke, kita akan ngomongin tentang public speaking. Ya, nggak ada A-nya kan, belakangnya aja. Huruf terakhir, kata terakhir kita panjangin, dia menutupi A gitu. Jadi itu latihan sebelum kita bisa latihan ngomongnya. Oke, jadi kayak tadi. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman yang sudah hadir sekarang. Waktunya kita adalah, jadi bisa dipanjangin itu untuk menggantikan kata A. Dan itu yang paling penting. Yang paling penting sih ya latihan jam terbang. Jadi biar kita tahu setelah ngomong kata ini, kata apa lagi. Gitu. Itu emang perlu latihan sih, Kak. Kak Helna, semoga menjawab tadi salah satu caranya ya gitu, memperpanjang kata-kata terakhir. Baik. Lanjut nih, Mas Geza. Okay. Kalau dalam sehari 3 sesi berturut-turut kita presentasi, yang pertama grogi, yang kedua santai, yang ketiga grogi. Biasanya itu karena faktor apa? Oke. Yang pertama, Kak, kalau 3 kali sesi berturut kita presentasi grogi. Oke, yang pertama biasanya karena kita belum tahu medan, belum baru pertama kali itu pasti grogi. Yang kedua kita udah tahu, dan ketiga adalah kita biasanya ingin membuktikan kalau kita itu sudah bisa melewati itu semua. Biasanya udah mau terakhir nih, kita mau ngasih yang terbaik, jadi malah kita yang grogi gitu. Jadi, oke, pertama kita, aduh, gimana ya rasanya ngomong depan ini, ya itu grogi. Yang kedua, oh gitu tuh rasanya. Nah, yang ketiga, oke, saya udah tahu caranya. Yang ketiga, saya pengen lebih baik. Nah, itu kadang-kadang kalian ngerasa pengen lebih baik, tapi kalian malah minder sendiri, malah grogi sendiri. Jadi itu ada faktor apa? Faktor kebiasaan kalian dan menerima pressure kalian sendiri. Karena dalam diri kalian sudah membuat kalau saya itu bakal lebih baik di sesi keduanya. Jadi faktornya banyak, tapi biasanya yang ketiga itu pengen membuat yang lebih baik, jadi kita yang grogi. Itu Kak Siti. Semoga menjawab. Ada lagi nih, Mas Giza. Mantap. Setiawati lagi. Kalau yang metode impromptu, extempore, apa nih? Extempore maksudnya apa ya? Apakah itu metode dalam public speaking atau bukan ya, Kak? Setahuku ada. Wah, ini baru lagi nih Setiawati. Impromptu, extemporer. Itu metode public speaking atau bukan ya, Kak? Kalau saya jujur nggak tahu impromptu. Kalau dari katanya impromptu kayaknya improvisasi kali ya. Itu mungkin. Kalau improvisasi itu ada. Improvisasi di sini maksudnya adalah kayak gini nih, pertanyaan-pertanyaan yang misalnya di luar dari kebiasaan, itu harus ada improvisasinya. Gitu guys. Sekarang ini nggak pernah nih saya ditanya improvisasi, tapi saya bisa menjawab dengan improvisasi saya. Itu mungkin dari kata impromptu ya. Impromptu, extemporer. Nah, itu kan di luar extemporer, kalau misalnya di beda-beda eksternal ya, berarti kan di bagian eksternalnya gitu. Itu Kak Setiawati, kalau impromptu mungkin itu dari improvisasi. Nah, seperti sekarang ini contohnya saya nggak tahu, ya, tapi saya mencoba menjawab apa sesuai pengetahuan saya, walaupun saya nggak tahu secara detail impromptu itu apa. Itu Kak Setiawati, mungkin itu salah satu public speaking juga. Nanti saya lihat ya. Oke. Oke, Mas Giza. Sepertinya udah semua pertanyaan dijawab ya, teman-teman. Mantap. Kalau gitu, kita tutup saja untuk seminar malam ini. Kita ucapkan thank you buat Mas Giza. Masya Allah, luar biasa waktunya. Mungkin dari teman-teman nanti bisa di-follow Instagramnya Dosen Digital. Silakan di-follow. Biar mungkin lebih dekat lagi sama Mas Giza. Bisa silakan DM ya, karena jangan nanya ke saya juga nggak tahu. Kemarin banyak yang nanya, soalnya Mas Giza tuh masih single atau enggak gitu. Langsung tanya ke Mas Gizanya aja. Langsung DM ke Instagram. Boleh. Langsung DM. Biasanya kalau masuk ke saya itu seminggu 2 minggu bos saya balas. Karena banyak banget. Oh enggak, bercanda. Langsung dijawab kok.